tampak makin akrab dengan Ketua Umum Partai Gerindra yang juga Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Kali ini kedekatan keduanya tampak terlihat dalam kunjungan di Kalimantan Selatan. Ya, tak sekedar mengikuti istighosah, keduanya juga berbincang di pasar tradisional. Ini kedua kalinya terlihat bersama. Setelah sebelumnya bersama Ganjar Pranowo juga akrab dalam kunjungan di Kebumen, Jawa Tengah. Apakah sinyal restu dari Joko Widodo kepada Prabowo Subianto makin kuat? Kami akan membahasnya di Kabar Petang kali ini bersama saya, Sira Safira dan Andromeda Mercury. 38 calon jemaah umroh menanti kepastian apakah jadi atau tidak berangkat ke Tanah Suci. Mereka telantar di Kulon Progo, Yogyakarta akibat dugaan menjadi korban penipuan Biro Perjalanan. Jajaran Polsek Temon Kulon Progo, Yogyakarta masih mendalam. Lalu bagaimana kondisi terkini calon jemaah umroh tersebut? Ada rekan kami Ari Wibowo melaporkan. Pemirsa, kasus penganiayaan David Ozora oleh anak pejabat pajak Mario Dandi pekan ini menyeret nama baru, yaitu Anastasia Pretia Amanda yang disebut-sebut sebagai pembisik hingga menyebabkan terjadinya penganiayaan tersebut. Amanda menuding Mario mencemarkan nama baik tapi ditepis oleh pihak Mario. Komisi Pemberantasan Korupsi menemukan 15 buah senjata api di rumah Dito Mahendra. Penggeledahan tersebut merupakan buntut dari kasus tindak pidana pencucian uang oleh mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nur Hadi. Gadis berusia 16 tahun dengan inisial W yang sempat kabur selama sepekan akhirnya kembali bertemu dengan orang tuanya. W meninggalkan rumah setelah dibawa kabur sang kekasih hingga ke Pekanbaru, Riau. Kurang dari sepekan Ramadan, tiket kereta api untuk tujuan Jawa Tengah dan Jawa Timur khususnya keberangkatan H-6 sampai H+7 Lebaran sudah habis terjual. Sejak pemesanan tiket dibuka hingga kini penjualan tiket terus mengalami peningkatan di Stasiun Senen, Jakarta. Berikut laporan reporter Jasmine Rahmadi dan juru kamera Firdaus. Menurut Ditjen Bea Cukai, setiap barang yang diimpor ke Indonesia harus Pemirsa, Direktorat Jenderal Bea Cukai menyatakan setiap barang yang diimpor ke Indonesia harus barang baru. Jika barang bekas harus ada izin pengecualian. Bakal calon Presiden Anies Baswedan menggelar safari politik di Surabaya, Jawa Timur. Kedatangan Anies di Masjid Al-Akbar untuk sholat Jumat disambut antusias para pendukungnya. Anies kemudian menyapa relawan dan menggelar simfoni kebangsaan dan berkomitmen memperjuangkan keadilan. Pemirsa, kunjungan bakal calon Presiden Anies Baswedan di Surabaya mendapat sorotan. Pemirsa, suhu politik tanah air semakin menghangat jelang pemilu 2024. Geliat relawan pendukung bakal calon presiden makin masif di berbagai daerah. Relawan dan komunitas pendukung capres semakin gencar menggelar kegiatan untuk mendukung calonnya. Kasus guru honorer di Cirebon yang mengaku dipecat dari sekolahnya karena mengkritik Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di media sosial jadi sorotan. Pakar semiotika Acep Iwan Saidi menilai isi pesannya substansial, namun penggunaan maneh tak elok untuk menyapa pejabat. Pesan singkat mengenai larangan kegiatan politik di masjid. Pesan yang diterima masyarakat. Apakah benar Badan Pengawas Pemilu Kota Surabaya, Jawa Timur menyebarkan pesan singkat larangan kegiatan politik Anies Baswedan di masjid? Ya, saat ini sudah terhubung bersama Joko Widodo tampak makin akrab dengan Ketua Umum Partai Gerindra dengan sejumlah tokoh yang digadang-gadang akan menggantikan sebagai presiden. Salah satu tokoh itu adalah Menteri Pertahanan yang juga Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Apakah ini sinyal dukungan sang presiden kepada Prabowo? Apakah sinyal restu dari Jokowi tersebut memang menguat ke nama Prabowo Subianto? Kami akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber. Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib bagi Anda di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Pemirsa, usai jeda kami akan ajak Anda melihat keindahan Masjid Istiqlal. Tetaplah bersama kami. Dan Republik Indonesia pertama, Insinyur Soekarno. Terletak di pusat ibu kota dan diapit dengan berbagai bangunan bersejarah. Keindahan Masjid Istiqlal terlihat dari desain arsitekturnya. Lalu seperti apa kemegahan masjid kebanggaan masyarakat Indonesia ini? Berikut informasi reporter TV One Alvaris Kabayu dan juru kamera Bowo Iman.
Masjid Gede Kauman Yogyakarta bermenang untuk menyambut bulan suci Ramadan. Ya, lalu apa saja persiapannya? Berikut informasi reporter TV One Arga Dumadi dan juru kamera Don Wahid. Kita ke kabar lainnya, pembunuhan mutilasi di Kabupaten Bogor, Jawa Barat terungkap. Polisi berhasil meringkus pelaku di Yogyakarta dan mengungkap motif pembunuhan. Demikian kabar petang hari ini. Anda bisa mengakses informasi kami di laman tv1news.com. Saya Andromeda Merkuri. Saya Sira Safira, mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selanjutnya Putri Viola akan hadir menemani Anda dalam program Apa Kabar Indonesia Malam. Terima kasih, sampai jumpa.